Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023 Universitas Syiah Kuala. Perkenalkan, nama saya Aib Muhaib, mengajar pendidikan kewarganegaraan di SMK Muara Ilmu Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. Adapun materi yang saya ambil mengenai materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia dengan submateri dinamika pelanggaran hukum. Menggunakan model pembelajaran problem based learning, berikut praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk pembelajaran yang saya lakukan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran ya? Ya. Baik, dimulai dengan doa dulu. Pimpinan, silakan ketua. Ya. Sudah mulai. Sudah selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, baik ya, Bapak cek terapian kalian terlebih dahulu ya. Silakan berdiri sebentar. Oke, ruangannya udah oke. Terapiannya juga udah bagus semua, berdiri ya. Oke. Ya. Oke, silakan duduk kembali. Ada yang nggak masuk? Ada. Ada satu orang. Oh, rapi. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Bapak sehat dan bisa mengikuti pembelajaran ke depan ya. Baik. Selanjutnya sebelum pembelajaran dilanjutkan, Bapak ingin menanyakan gimana nih pembelajaran yang telah lalu. Apakah kalian masih ingat? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Sebelumnya telah kita pelajari apa sih materinya? Ada yang masih ingat? Tentang apa? Peran apa? Peran ya. Peran lembaga hakim, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Oke, masih ingat nggak para penegak hukum? Ada berapa kemarin? 5. Oke, siapa saja? Coba sebutkan. Pengacara. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kita semua. Materi untuk hari ini kita masuk ke dinamika pelanggaran hukum. Apa hubungannya? Kemarin adalah para penegak hukum, maka hari ini kita membahas tentang pelanggaran hukum. Nah, pelanggaran-pelanggarannya yang dilakukan masyarakat Dayak. Namun sebelum masuk materi, Bapak ingin kita menyaksikan sebuah video motivasi ya, untuk kita agar lebih semangat lagi. Oke, ya, saksikan video motivasi ini.
Kalian bisa ketik, yang bisa kalian ambil dari video tersebut. Coba. Berbuat baik, Pak. Berbuat baik, saling membantu, Murah hati, Pak. murah hati. Yang paling penting dalam video ini apa? Walaupun kondisi dia ya, walaupun kondisinya pas-pasan, bukan berarti kita tidak bisa berbuat baik. Tapi kita berbuat baik dan semua indah pada waktunya. Oke? Baik. Apa pembelajaran selanjutnya untuk hari ini yaitu kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana pembelajaran di sini adalah kalian menyelesaikan suatu masalah yang nanti akan Bapak tampilkan gambar di sini. Kalian akan melihat masalah apa yang bisa diselesaikan. Oke, dan selanjutnya tujuan pembelajaran. Tadi Bapak sudah bilang ya, bahwasanya materi kita hari ini adalah tentang dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum. Setelah kemarin kita membahas peran lembaga penegak hukum, sekarang kita masuk ke masalah-masalahnya atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Tujuan pembelajarannya apa? Coba ada yang mau baca? Ada yang bisa bantu membacakan? Yang pertama, tujuan pembelajarannya, Bapak berharap setelah mempelajari atau mengikuti pembelajaran dinamika pelanggaran hukum, kalian mampu menjelaskan berbagai sanksi atas pelanggaran hukum. Terus, yang kedua, dengan pembelajaran, setelah kalian mengikuti pembelajaran dinamika pelanggaran hukum, kalian juga dapat merumuskan sanksi hukum atas suatu pelanggaran dalam bentuk tabel dan mempresentasikan di depan kelas dengan baik dan benar. Baik. Nah, terus juga ini manfaat setelah kita mempelajari dinamika pelanggaran hukum. Yang pertama yang terpenting adalah agar kita, tadi seperti yang dibilang Ojak, kita tidak senang-senang atau lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas kita yang tentunya jangan sampai mengganggu orang lain, mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan umum. Maka dari itu, dengan tahu pelanggaran apa dan sanksinya apa, kita akan lebih berhati-hati. Dan juga yang pentingnya lagi adalah dengan tahu pelanggaran hukum, pasal dan lainnya, kita bisa menjalani atau mengikuti prosedur hukum atau hukum yang berlaku dengan sadar diri, dengan kesadaran kita, bukan tanpa paksaan, ya. Jadi kita benar-benar mematuhi hukum itu memang harus diikuti, ya. Peraturan itu harus diikuti karena nanti kita bisa kena sanksi. Dimanapun kita berada memang seperti itu, harus mengikuti peraturan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke materi. Tolong kalian amati dan cermati materi yang nanti sedikit akan Bapak jelaskan sebelum kita masuk ke masalah yang ada, ya. Kalian perhatikan dan amati. Yang pertama adalah ini tentunya tentang materi kita, dinamika pelanggaran hukum. Di mana pelanggaran hukum adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku. Nah, di sini Bapak memberikan gambar. Kalian amati, kalian perhatikan gambar tersebut. Silakan. Dari gambar ini yang kalian perhatikan, ada gambar apa saja itu? Pelanggaran lalu lintas, terus pembulian, penculikan, tawuran,
Ya, tawuran, judi, korupsi, Kertas. Nah, dari gambar-gambar ini silakan adakah yang kalian mau tanyakan atau kalian mau memberikan pernyataan terkait gambar tersebut? Silakan. Ya, Resti. Apa? Apakah kemudian termasuk pelanggaran pembentukan yang bercanda? Kemudian apakah termasuk suatu pelanggaran walaupun hanya bercanda? Oke, kita simak dulu pertanyaannya. Silakan, yang lain. Coba. Ya, Pak I. Ya, Pak I. Kenapa kasus perjudian masih banyak terjadi di negara ini? Kasus perjudian masih terjadi sampai saat ini kan? Benar ya? Oke, Bapak simak dulu. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi atau memberi? Ya, Ahmad Roza. Apa setiap pelanggaran yang terjadi baik di tempat umum dan di lingkungan masyarakat juga keluarga ada undang-undang yang Pelanggaran yang tempat umum yang terjadi ada di lingkungan keluarga khususnya ada undang-undangnya atau tidak? Oke, baik. Ada lagi? Ayah, cukup. Ya, dari Pak I. Bagaimana cara kita mencegah kasus penjualan minuman keras? Cara mencegah kasus penjualan minuman keras. Oke. Ada lagi? Yang mau memberikan pernyataan? Oke, kalau tidak ada, berikan hadiah untuk kita semua khususnya teman-teman kalian yang bertanya. Kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih. Selesaikan nanti. Namun dalam penyelesaiannya, Bapak ingin kalian melakukan pekerjaan dengan kelompok. Kita bagi kelompok. Kan kelompoknya kemarin sudah Bapak tentukan ya. Sehingga kalian kembali atau bergabung dengan kelompoknya masing-masing dari kelompok polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Oke, silakan kita bikin letter U. Di sini kelompok polisi, sana jaksa. Nggak usah bawa bangku yang letternya disusun aja. Jadi bangku yang belakang buat yang belakang, bangku yang sini gitu. Biar tidak terlalu berisik, oke? Bapak bantu nanti letter U. Kita letter U ya. Bagikan lembar kerja yang dimana perintah dan tugas kerjanya ada di lembar kerja ini. Lembar kerja ini ya, lembar kerja peserta didik. Sebelumnya juga Bapak menyampaikan untuk tugas ini kalian harus benar-benar aktif berdiskusi karena ada penilaian khusus. Nanti dalam diskusi dan mengerjakan tugasnya selain nanti mempresentasikannya, ya. Jadi jangan ngelamun atau jangan ngobrol yang tidak penting, ya. Jaksa mana jaksa? Ya. Apa rasanya? Sudah kurang mengerjakan paling lama 20 menit ya, lebih cepat lebih baik. Nah, yang penting kalian fokus dalam mengerjakannya, diskusi dengan teman. Jangan lupa materi sudah di-share ya, materinya ada di grup. Bapak sudah share materi buku digitalnya, dan juga nanti bisa kalian gunakan HP juga ya untuk mencari menyelesaikan tugas dan pekerjaan kalian. Nanti setelah itu dipresentasikan. Silakan ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan angkat tangan saja. Jangan lupa diskusi.
pelanggaran seperti pasal 5 di sini kita nanti pun 50. Mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang bisa? Kelompok polisi sudah? Kelompok siapa? Polisi dulu. Hakim dulu. Oke. Silakan kelompok hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hakim ingin mempresentasikan tugas kami, yang mana tugasnya adalah pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan dari pasal 548 sampai dengan pasal 551. Pasal 548, barang siapa tanpa wewenang membiarkan unggah-unggahnya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali, atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225.000. Pasal 549 berbunyi, barang siapa tanpa wewenang membiarkan seenaknya berjalan di kebun, di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali, atau ditanami, atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak, dilarang dimasuki dan sudah tanda larangan yang nyata, bagi pelanggar diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375.000. Pasal 549 berbunyi, ternak yang menyebabkan pelanggaran dapat dirampas jika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanaan yang terjadi, tapi karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat berganti dengan pidana kekurangan paling lama 14 tahun 14 hari. Pasal 550, barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendara di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana dengan paling banyak Rp225.000. Pasal 551 berbunyi, barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan secara jelas dilarang memasukinya, jika memasukinya diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225.000. Kesimpulannya adalah sebaiknya tidak melewati tanah dan pekarangan yang sudah jelas ditandai oleh pemiliknya. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Ya, itu demikian presentasi dari kelompok hakim tentang apa tadi, pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan. Ada yang mau pokok kedua? Ya, boleh pinjam satu untuk teman teman. Ya. Nah, silakan.
nanti pun mungkin 50 surat, 50 surat. Apa kesimpulannya? Mempresentasikan hasil kerjanya. Siapa yang bersiap? Kelompok polisi sudah? Kelompok siapa? Polisi dulu. Hakim dulu. Oke. Silakan kelompok hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hakim ingin mempresentasikan tugas kami, yang mana tugasnya adalah pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan dari pasal 548 sampai dengan pasal 551. Pasal 548, barang siapa tanpa wewenang membiarkan hingga perannya berjalan di kebun, di tanah yang sudah ditaburi, ditugali, atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225.000. Pasal 549 berbunyi, barang siapa tanpa wewenang membiarkan seenaknya berjalan di kebun, di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali, atau ditanami, atau yang hasilnya diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak, dilarang dimasuki dan sudah tanda larangan yang nyata. Bagi pelanggar diancam dengan pidana denda paling banyak Rp375.000. Pasal 540 berbunyi, ternak yang menyebabkan pelanggaran dapat dirampas jika melakukan pelanggaran belum lewat 1 tahun sejak adanya pemidanaan yang terjadi, tapi karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat berganti dengan pidana kekurangan paling lama 14 tahun 14 hari. Pasal 550, barang siapa tanpa wewenang berjalan atau berkendara di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana dengan paling banyak Rp225.000. Pasal 551 berbunyi, barang siapa telah wewenang berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan secara jelas dilarang memasukinya. Jika memasukinya diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225.000. Kesimpulannya adalah sebaiknya tidak melewati tanah dan pekarangan yang sudah jelas ditandai oleh pemiliknya. Siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Ya, itu demikian presentasi dari kelompok hakim tentang apa tadi, pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan. Silakan kelompok lain yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya atau mau menambahkan. Silakan Resti. Ini saya adalah Restiani, ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok hakim. Barang siapa tanpa berwenang menjalankan atau benda di tanah yang sudah ditaburi terkena denda berapa banyak? Saya jawab. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Resiani. Ini dia terkena denda paling banyak Rp225.000. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Karena mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan itu kita ini seringkali terjadi karena dalam kehidupan masyarakat biasanya kita masih, khususnya tadi di binatang ternak ya, kita masih memelihara. Nah itu jangan sampai hewan kita yang kita punya memasuki pekarangan orang lain, apalagi sampai mengotorinya. Nah itu jika si pemilik pekarangan merasa tidak nyaman dan merasa terganggu karena ada hewan tersebut, ini bisa menjadi suatu pelanggaran. Makanya ini pelanggaran kecil tapi harus hati-hati ya. Ini bisa jadi kasus. Oke baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi,
Kita kasih tepuk tangan buat yang tampil dan yang oke, silakan. Silakan duduk. Kegiatan kalian presentasi dan pengamatan kalian tentang pelanggaran hukum dalam masyarakat. Ada yang mau memberikan pendapat atau kesimpulan umum atau apa namanya yang memberikan pernyataan tentang kegiatan pelanggaran hukum pada hari ini. Yang terjadi saat ini Ya. bahwa untuk tahun depan ataupun tahun berikutnya bahwa masyarakat harus bergerak untuk segera menindaklanjuti dengan kasus yang terjadi saat ini Ya. agar masyarakat tidak merasa resah dan terganggu. Ya, baik, kasih tepuk tangan. Ya, ada lagi bahan untuk kita apa? Untuk mengingatkan diri kita juga. Kita diperkuat untuk mentaati peraturan, mentaati hukum yang berlaku. Apalagi negara kita adalah negara hukum. Bukannya tidak bisa bebas berkreativitas. Kreativitas yang bagus tidak apa-apa, tidak masalah. Yang baik. Bapak sering bilang, setiap pertemuan kita Bapak sering bilang, silakan kalian mau jadi apa aja, tapi jangan lupa harus sesuai dengan aturan. Jangan sampai melanggar peraturan yang ada di Indonesia khususnya, di mana tempat kita tinggal. Gitu. Silakan kalian mau jadi apa aja, yang baik tentunya. Ya, tentunya yang baik. Kalau cita-cita yang tidak baik, nah, bukan cita-cita namanya kan? Nah, itu kalian menjadi apa yang tidak melanggar peraturan. Apalagi tadi di sini pelanggaran kesusilaan ada apa pasalnya, ada hukumannya, walaupun sekecil apapun nanti memperlihatkan poster-poster atau gambar yang melanggar kesusilaan itu akan kena pasal, kena hukuman, kena sanksi. Terus apa lagi? Ketertiban umum, terus tentang pekarangan atau tempat tinggal kita, di mana kita harus menjaga hewan-hewan peliharaan kita, itu contoh kecilnya. Terus apalagi dalam pergaulan, kita tidak boleh membuat kerusuhan saat kita berkumpul, apalagi seusia kalian di tengah malam atau siang hari. Tidak boleh membuat rusuh yang mengganggu orang lain, kenyamanan orang lain jadi terganggu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak ingin memberikan masukan juga dalam mengerjakan tugas, khususnya tugas kelompok. Untuk ke depan, silakan kalian itu berdiskusi mana yang paling pas dari tugas kelompok ini yang akan kalian presentasikan, gitu ya. Tadi sudah bagus, pasal-pasalnya sudah lengkap dan ada sanksi. Saya akan memberikan sedikit kalian kerjakan soal pos saja. Di HP aja dibuka. HP-nya dibuka. Jangan ada yang nyontek ya, fokus di pekerjaan aja masing-masing. Ya, dikerjakan. Lima menit ya. Sudah? Sudah. Benar ya? Jangan sampai ada yang terlewat. Dan juga Bapak ingin menanyakan hari ini pembelajaran yang sudah kalian lewati dari awal sampai akhir. Tadi sampai hasil diskusi sudah kalian lakukan. Perasaan apa yang kalian rasakan? Tentunya biasanya Grogi Pak. apa? Grogi Pak. Grogi. Seru. Ada lagi? Perasaan apa? Asik. Cukup menguras semangat, menguras tenaga. Ada lagi? Menambah motivasi, jadi semakin semangat. Ada lagi? Menambah wawasan tentunya dalam bidang pelanggaran hukum. Jadi kalian tahu ya.
Untuk hari ini Bapak rasa cukup. Materi kita tentang dinamika pelanggaran hukum. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat sehingga kita bisa berjumpa lagi dengan materi yang berbeda. Dengan materi partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum Indonesia. Oke? Ya. Bapak rasa pertemuan kita cukup sekian. Nanti selama ini kita ditutup dengan doa. Nanti ketua kelas pimpin doa. Semoga pada hari ini pertemuan kita diberikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu kita bermanfaat. Silakan ketua kelas pimpin doa. Iya, jangan mulai. Bila selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi. Silakan yang mau istirahat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipukulin ya. Pukul kemana deh? Pas waktu